Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, untuk teman-teman sekalian. Di sini saya Muhammad Alam Syahaden, Prodi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora. Izin untuk mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu kritik penerjemahan hadis. Ya, pendahuluan, terjemahan teks keagamaan, khususnya kitab klasik berbahasa Arab, memerlukan ketelitian tinggi karena di dalamnya terdapat kandungan-kandungan nilai teologis dan moral yang tidak boleh tergeser sedikit pun. Salah satu karya penting yang banyak dijadikan bahan pembelajaran mahasiswa tarjamah adalah kitab Nasha'ihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab Nasha'ihul Ibad ini, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kita mengkritik sedikit terjemahan yang diterjemahkan oleh Moh Syamsi. Di sini kita lanjut ke teks sumbernya, yaitu teks sumber dan terjemahannya, Inna man zana fihi aw syaribah khumran la'anahu Allahu wa man fis samawati ila mislihi minal haulisani. Nah, terjemahan dari Moh Syamsi yaitu, barang siapa yang berzina atau minum khamr di bulan Ramadan, maka dia dikutuk Allah SWT dan para malaikat yang ada di langit sampai datang hari yang mana di tahun depan. Nah, ini adalah teks sumbernya. Di sini terdapat banyak rumusan masalah. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan analisis berdasarkan teori Shibahuddin 2009. Yang pertama ada ketepatan. Secara umum, terjemahan sudah menyampaikan pesan pokok hadis, namun tidak hanya berarti dikutuk. Nah, kata laknatullah ini tidak hanya berarti artinya dikutuk, melainkan juga dijauhkan dari rahmat Allah. Padanan ini lebih menonjolkan makna spiritual yang menjadi inti hadis. Yang kedua, yaitu kejelasan. Kalimat terjemahan sudah cukup jelas, namun pembaca awam mungkin belum memahami durasi waktu yang dimaksud. Nah, yang tadi kata-kata terakhir tadi itu selama 1 tahun penuh. Nah, penambahan konteks itu harusnya selama 1 tahun penuh hingga datang bulan Ramadan berikutnya, dapat memperjelas maksud hadis. Seharusnya seperti itu ya. Lanjut yang ketiga, yaitu ada kewajaran. Bahasa yang digunakan sudah wajar, tapi diksi dikutuk terdengar kurang halus untuk tes keagamaan. Penggunaan kata dilaknat atau dijauhkan itu lebih baik. Ya, itu lebih baik daripada dikutuk. Oke, lanjut ke set berikutnya, yaitu analisis berdasarkan teori Baghdad. Nah, bila dianalisis dari terjemahan Moh Syamsi Hasan, tampak bahwa analisis dan drafting sudah dilakukan dengan baik. Namun, tahap transfer dan recondition masih kurang maksimal karena ada penyederhanaan makna laknatullah dan penghilangan makna temporal ila muslimin haulisani. Nah, di sini teori Baghdad itu ada 7 teori ya. Cuman yang kurang di sini ada 2. Nah, di sini lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu kajian semantik dan leksikal. Nah, kata zina dan syarba khamron, minum khamar, adalah 2 dosa besar yang sangat dilarang, terlebih di bulan suci Ramadan. Yang kedua itu laknatullah, bukan hanya makna kutukan tapi penolakan rahmat dari Allah. Mangfis samawat, menunjukkan bahwa seluruh malaikat ikut serta dalam melaknat yang melakukan dosa tersebut. Ila mislihi min haulisanina, ini selanjutnya yang terakhir, menunjukkan batas waktu yang panjang, 1 tahun penuh. Dari sisi makna, hadis ini mengandung unsur wa'id, ancaman, yang harus diterjemahkan dengan penuh kehati-hatian agar nilai ketegasan dan peringatan tetap terjaga. Di sini ada revisi terjemahan yang diusulkan. Barang siapa yang berzina atau minum khamar di bulan Ramadan, maka Allah akan menjauhkan rahmatnya dan seluruh malaikat di langit melaknatnya hingga datang hari yang sama di bulan suci Ramadan berikutnya. Nah, terjemahan ini lebih akurat, lebih jelas, dan lebih alami dalam konteks keagamaan. Kayak untuk kesimpulan,
Hasil analisis menunjukkan bahwa keterjemahan Mosyamsi Hasan sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek makna dan gaya bahasa. Dengan demikian, penerapan teori Baghdad dan Shibahuddin secara bersamaan membantu memahami baik proses maupun kualitas hasil terjemahan teks hadis secara menyeluruh. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.